Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal ke-94. Saya bisa toleransi seandainya karyawan saya melakukan kesalahan. Sebuah kesalahan yang karena dia mungkin khilaf, sebuah kesalahan yang tidak disengaja, atau sebuah kesalahan karena memang kurangnya pengetahuan dalam dia mengerjakan tugas di dalam pekerjaan. Tetapi saya tidak bisa toleransi atau saya bisa sangat marah terhadap karyawan yang sengaja memang melakukan kesalahan, berbuat curang karena berpikir bahwa saya tidak mengetahuinya. Dengan kata lain, dia menganggap saya bodoh sehingga dia membodohi saya dengan kecurangan-kecurangan yang dia lakukan. Saya tidak akan tolerir karyawan yang seperti ini. Dia pikir bahwa saya sebagai pemimpin tidak mengerti kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena dia bisa mengakali mungkin sistem keamanan perusahaan. Dia bisa berbuat curang ini itu untuk kepentingan pribadi tanpa saya mengetahuinya. Tentu saya bisa marah besar karena hal ini. Saya marah terutama karena dia menganggap saya ini bodoh sehingga dia bisa membodohi saya sebagai pimpinan. Maka kalau kita membaca di Mazmur pasal 94, hal yang sama terjadi di dalam ayat-ayat yang kita baca yang menunjukkan bahwa orang fasik mencoba membodohi Tuhan dengan kejahatan, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka pikir bahwa kalau mereka bertekun di dalam dosa, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mengetahui, Tuhan tidak mendengar. Itu sebabnya Tuhan pun menyatakan kemurkaannya, amarahnya kepada orang-orang fasik ini. Kalau Anda lihat di dalam ayat yang ke-8, perhatikan, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada orang-orang fasik yang bertekun di dalam kejahatannya ini, ayo kamu mikir seperti apa? Ayat yang ke-9, dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Tuhan sendiri yang membuat telinga kita, masakan dia tidak tahu? Tuhan membentuk mata manusia, masakan Tuhan sendiri buta sehingga tidak melihat apa yang dilakukan manusia? Tuhan yang memberikan hikmat kepada manusia, memberikan pikiran kepada manusia, masa Tuhan sendiri kurang berhikmat untuk mengetahui rencana-rencana jahat manusia? Ini artinya meremehkan Tuhan. Ini artinya membuat Tuhan seolah-olah buta, membuat Tuhan seolah-olah tuli, membuat Tuhan seolah-olah bodoh atau bahkan mati. Karena itu dilanjutkan di dalam ayat yang 10, dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu, dia yang maha mengerti, dia menyelidiki bahkan sampai kedalaman hati kita. Tidak ada satu rancangan pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hati-hati, jangan membodohi Tuhan. Karena kita berpikir Tuhan tentu tidak mengerti akan semua kejahatan yang kita lakukan. Jangan seperti Ananias dan Safira, seolah-olah Tuhan itu buta, seolah-olah Tuhan itu tuli, seolah-olah Tuhan itu tidak mengerti apa yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka mencoba untuk mendustai Roh Kudus dengan mengatakan bahwa persembahan yang mereka berikan itu adalah seluruh dari hasil penjualan ladang mereka, padahal mereka menahannya setengah. Sebetulnya tidak ada yang salah kalau dia memberikan separuh dari hasil penjualan ladangnya, itu pun jumlah yang sangat besar. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika dia menipu dan mendustai Roh Kudus, seolah-olah Tuhan tidak tahu kejahatan yang dibuat oleh Ananias dan Safira. Maka ayat ini menjadi penting buat kita semuanya. Janganlah kita bertekun di dalam dosa karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Jangan berpikir bahwa kita melakukan di tempat yang sangat tersembunyi. Manusia tidak ada yang tahu, bahkan Tuhan pun tidak akan pernah tahu. Itu sebuah pemikiran yang sangat bodoh. Ingat,
Tuhanlah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan mata kepada kita. Dialah yang memberikan telinga kepada kita. Dialah yang memberikan pikiran atau hikmat kepada kita. Bagaimana mungkin Dia yang memberikan mata tetapi tidak melihat? Bagaimana mungkin Dia yang memberikan telinga tetapi tidak mendengar? Bagaimana mungkin Dia yang menciptakan hikmat pikiran manusia tetapi Dia tidak mengetahui rancangan-rancangan di dalam hati kita? Jangan membodohi Tuhan dengan dosa-dosa kita. Kalau selama ini kita melakukan hal itu, Anda mendengar kebenaran ini, putuskan untuk Anda bertobat. Karena Dia sesungguhnya Allah yang Maha Tahu. Tuhan berkati kita semua.